down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Soal pertama, apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal yaitu proses perencanaan pengeluaran atas aset yang arus kasnya diperkirakan akan terjadi di atas periode waktu 1 tahun. Soal kedua, apa manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal? Manfaat dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah agar perusahaan dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya overinvestment atau underinvestment. Soal ketiga, apa metode-metode penganggaran modal? Metode pertama yaitu payback period, yaitu waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Yang kedua, net present value method atau NPV, merupakan metode penilaian investasi yang ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang atau present value investasi dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran kas bersih pada akhir umur investasi atau terminal cash flow. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Metode internal atau rate of return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Selanjutnya, profitability index merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode profitability index. Yang terakhir, accounting rate of return, yaitu metode yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Pertanyaan keempat, apa perbedaan proyek independen dan proyek mutually eksklusif? Perbedaannya adalah disebut proyek independen jika arus kas dari satu tidak terpengaruh oleh penerimaan yang lain. Sebaliknya, disebut dengan proyek mutually eksklusif, yaitu proyek mutually eksklusif jika ada kasus dua proyek yang saling eksklusif. Yang dimaksud dalam hal ini adanya dampak negatif sebuah proyek terdapat cash flow proyek yang lain, sehingga hanya ada satu proyek yang dapat diterima ketika proyek-proyek yang saling eksklusif itu digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Selanjutnya, pertanyaan singkat halaman 487. Proyek X dan Y memiliki arus kas sebagai berikut. Arus kas akhir tahun X dan Y. Nolnya yaitu min 700 dan Y-nya min 700 dolar. Tahun pertama X-nya 500 dolar dan Y 100 dolar. Selanjutnya 300 dolar dan Y-nya 300 dolar. Tahun ketiga X-nya 100 dolar dan Y-nya 600 dolar. Pertanyaannya, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Pertanyaan kedua, manakah proyek yang akan diterima jika proyek tersebut
A. Independen atau B. Mutually eksklusif. Pertanyaan pertama ini WA sisinya atau R-nya sama dengan 10%. Dapat kita ketahui si F0-nya yang X sama dengan min $700. Untuk CF1-nya $500, yang ini $300, $100. Untuk Y min $700, min $100, $300, dan $600. R-nya tadi kita dapatkan 10%. Selanjutnya jawabannya yaitu, dapat kita lihat, jawaban yang pertama menggunakan rumus NPV(X), yaitu CF0 tambah CF1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah CF2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah CF3 per 1 tambah R pangkat 3 sama dengan min $700 ditambah $500 dibagi 1,10 pangkat 1 ditambah 300 dibagi 1,10 pangkat 2 ditambah 100 per 1,10 pangkat 3. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 77,61. Selanjutnya NPV(X) yang kedua, CF0 sama dengan ini NPV yang kedua yaitu CV0 tambah CV1 per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah CF2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah CF3 per 1 ditambah R pangkat 3. Dengan rumus yang sama, kita membuat cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya 89,68. Yang kedua, apabila kedua proyek insiden, maka kedua proyeknya diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y yang dipilih karena memiliki NPV positif yang lebih besar, yaitu sebesar 89,68. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.